Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, perkenalkan nama saya Rahmayanti. Saya dari jurusan PGMI semester 5 unit 3. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit dari bab 1, bab 2, bab 3 yang poin-poin penting dari buku ini. Nggak cukup sekedar jadi guru biasa. Ini sebuah buku yang menjelaskan bagaimana menjadi seorang guru yang tidak biasa. Nah, di bawah judul ini ada beberapa poin penting. Poin pertamanya yaitu perubahan itu nyata. Contohnya seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpesat saat ini. Itu telah membawa perubahan yang sangat berpesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, yang kedua itu transformasi pembelajaran yang itu sangat diperlukan untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan agar menjadi generasi yang unggul. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, para siswa yang saat ini sedang belajar di institusi pendidikan itu harus disiapkan menjadi pembelajar yang sejati, yang terampil, lentur, dan ulet. Nah, di sini maksudnya kita seorang guru harus menjadi guru yang aktif di sekolah. Yang selanjutnya di pembagian 1 ataupun di bab 1 itu menjelaskan manajemen kelas yang kreatif. Nah, di sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, model perilaku ideal. Nah, model perilaku ideal itu dapat mempengaruhi peningkatan penyelesaian tugas siswa dari yang awalnya 33% meningkat menjadi 86%. Nah, dengan rentan waktu 6-8 minggu. Nah, yang kedua, tempat duduk yang fleksibel. Kita seorang guru harus memberi ruang untuk siswa berkreasi tentang seberapa nyaman mereka duduk dan bisa fokus untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, guru mengajak siswa membuat aturan kelas. Nah, berarti guru percaya dan menghargai mereka. Dan ini penting untuk manajemen pengelolaan kelas yang kreatif. Yang keempat, kelasnya manusia. Guru memperlakukan siswa sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Memberikan pembelajaran yang sebagaimana zaman menuntut mereka untuk meneruskan peradaban. Nah, yang terakhir, guru sebagai coach. Sebagai pendidik, biasanya memulai dengan tujuan akhir saat membangun strategi pembelajaran dan menyusun rencana pembelajaran. Oke, selanjutnya pembagian 2. Di pembagian 2 ini menjelaskan tentang pembelajaran yang aktif. Jadi di pembelajaran yang aktif ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, reciprocal teaching strategy. Nah, di reciprocal teaching strategy ini menggunakan strategi tanya jawab. Nah, strategi tanya jawab ini kita seorang guru menyuruh siswa untuk membuat pertanyaan beserta dengan jawaban, mau itu bertentangan tentang topik sehari-hari ataupun tentang pembelajaran. Yang kedua, reciprocal teaching role play. Nah, ini cara paling ampuh dalam menguasai keterampilan, yaitu langsung praktik step by step keterampilan tersebut. Oke, yang ketiga, prosedur jeda. Prosedur jeda ini maksudnya seperti jam istirahat. Jadi di sekolah ditetapkan jam istirahat dengan waktu 10 atau sampai dengan 15 menit. Jadi, dengan dibuatnya prosedur jeda tersebut, anak-anak tidak bosan waktu melanjutkan pelajaran dikarenakan sudah bermain. Keempat, kita membuat strategi untuk mengetahui bahwa siswa itu mengerti atau tidak apa yang sudah kita jelaskan. Jadi, kita membuat buku seperti buku kecil. Kita menyuruh kepada siswa untuk menuliskan apa yang dia pahamin dan apa yang dia tidak mengerti tentang yang udah kita jelaskan.
Yang terakhir, memahami materi pembelajaran oleh siswa, dari siswa dan untuk siswa. Nah, di sini kita dapat mendorong siswa untuk memperbaiki mentalnya. Di sini kita menyuruh mereka untuk menjelaskan materi yang sudah mereka pelajari masing-masing kepada teman-temannya yang lain. Nah, di sini dapat kita sebut dengan model pembelajaran yang aktif. Nah, terakhir di pembagian 3. Di pembagian 3 ini yaitu tentang berikan siswa sesi coach. Minimal 3 minute interview. Jadi di sini ada beberapa poin pentingnya juga. Yang pertama, kapan waktu yang tepat? Kapan waktu yang tepat untuk bimbingan? Yaitu ketika memulai kelas ataupun di saat akan mengakhiri kelas, kemudian di saat penerimaan siswa baru, ataupun ketika siswa memerlukan masukan. Yang kedua, di mana sebaiknya dilakukan. Semua tempat adalah lokasi yang baik, di mana kita guru bertemu dengan siswa. Disitulah kita melakukan bimbingan minimal 3 menit. Nah, yang penting percakapannya cukup mendalam dan serius. Yang terakhir, mengapa sebaiknya dilakukan? Sebaiknya dilakukan 3 minute interview supaya dapat menjelaskan arah dan visi pedagogi, berbagi pertanyaan, diskusi personal goal, dan perjelas situasi kelas. Semua orang tidak menyukai perubahan, termasuk anak-anak. Tapi saat ini mereka dipaksa oleh keadaan dan zaman. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pembimbing. Beritahu saya dan saya lupa. Ajari saya dan saya ingat. Melibatkan saya dan saya belajar. Terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Karena setiap manusia tidak ada yang punya kelebihan. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.